semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas 3B, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Materi pembelajaran STEM, nantinya kami akan mempresentasikan mengenai materi tersebut. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Francisca Puspa dengan NIM 211134063. Selanjutnya, silahkan. Saya Teresia Indah Septalia dengan NIM 211134014. Saya Elizabeth Yoselin Angel Wijaya dengan NIM 211134039. Saya Bima Nugra Saputra dengan NIM 211134175. Saya Beriana Putri dengan NIM 211134133. Saya Sylvester Elvira Presti dengan NIM 211134082. Oke, itu tadi adalah rekan-rekan saya. Nantinya kita akan mempresentasikan mengenai materi dan menjawab pertanyaan dari teman-teman kelas yang sudah mengirimkan pertanyaan kepada kami. Elizabeth Angel. Ya, STEM atau Strategi Pembelajaran Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Mathematics. Selanjutnya, sebelum masuk ke pengertian STEM, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang pembelajaran STEM yang akan dijelaskan oleh Beriana Putri. Oke, jadi pada bagian awal ini kita akan membahas latar belakang dari pembelajaran STEM. Jadi perkembangan teknologi pada era sekarang ini perlahan-lahan, secara tidak langsung juga mengubah bagaimana kita berkomunikasi, cara berpakaian, berinteraksi, bahkan dalam pendidikan. Hal itu terjadi kita sebagai guru juga seiring berjalannya waktu, seiring dengan perkembangan zaman juga harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada. Kemajuan teknologi ini pastinya akan menunjang pembelajaran di sekolah. Dan semakin majunya teknologi, maka diharapkan juga perkembangan pendidikan dan juga pembelajaran yang ada di sekolah juga semakin lebih baik lagi. Guru yang profesional itu pastinya mempunyai karakteristik seperti pemahaman diri, kompeten dalam mengikuti perubahan zaman, lalu memiliki kepercayaan diri, jujur, dan juga responsif terhadap hal yang diterima. Perkembangan global yang pesat ini juga membawa perubahan bagi pembelajaran dan muncul pembelajaran STEM, yaitu sains atau IPA, lalu teknologi, art atau seni, engineering atau teknik, lalu juga ada matematik atau matematika, dan pada era sekarang ini biasa disebut dengan pembelajaran STEM. Seperti itu. Oh ya, pembelajaran STEM ini juga merupakan pembelajaran tematik integratif karena menggabungkan beberapa bidang pokok ilmu, yaitu pengetahuan, teknologi, engineering, seni, dan juga matematika itu tadi. Itu tadi adalah latar belakang dari pembelajaran STEM. Oke, selanjutnya ada pengertian STEM. Pengertian dari STEM sendiri merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada hubungan pengetahuan dan keterampilan. Itu ada sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Menurut pandangan Farhati dan Supriyadi, metode pembelajaran STEM sangat sesuai untuk membesarkan anak di tengah perkembangan era digital yang semakin pesat saat ini. Anak akan dengan mudah mendapatkan informasi dari segala sumber, serta kecanggihan teknologi akan memudahkan anak mengembangkan kemampuan STEM dalam proses pembelajarannya. Hal ini juga dimaksudkan untuk mendorong siswa berpikir kritis, menyeluruh, dan inovatif dalam merumuskan penyelesaian masalah. Selanjutnya ada karakteristik model pembelajaran STEM. Yang pertama, integrasi sains, teknologi, engineering, art, dan matematika dalam satu pengalaman belajar. Kedua, kontekstual dengan kehidupan nyata, real world application. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat, menyiapkan siswa untuk menjadi sumber daya manusia yang mampu integratif. Dan yang terakhir ada mengembangkan soft skill dan keterampilan teknis. Selanjutnya terdapat kelebihan pembelajaran STEM. Yang pertama, menurut Wilson dan Hawkins, yang menunjukkan bahwa pembelajaran STEM membuat siswa menghargai bagaimana seni dan sains bersama-sama menggunakan banyak bentuk keterampilan berpikir. Yang kedua, memberikan peserta didik melakukan proses pembelajaran di sains secara langsung dan menghasilkan produk dengan kemampuan kreativitas dan pemecahan masalah yang baik. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman tentang hubungan prinsip, konsep, dan keterampilan disiplin tertentu. Selanjutnya, kekurangan pembelajaran STEM. Yang pertama itu penyampaian materi dan metode penilaian kurang.
Kedua, memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Ketiga, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Yang keempat, kemungkinan terdapat peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Dan ketika diberikan topik yang berbeda-beda, dikhawatirkan tidak dapat memahami topik secara keseluruhan. Selanjutnya ada sintaks model pembelajaran STEAM, yang dimana ada 8 tahapan. Pertama ada orientasi, apresiasi, refleksi, penelitian, discovery, application, communication, dan terakhir adalah next. Nah, pertama ada orientasi, menetapkan tujuan awal pembelajaran yang akan dilakukan. Lalu tahap kedua ada apresiasi, memberikan motivasi kepada siswa dengan memberi penjelasan tentang pentingnya mempelajari materi yang akan diajarkan. Selanjutnya, reflection. Peserta didik mengamati demonstrasi yang dilakukan oleh guru, kemudian peserta didik menanggapi dengan memberikan komentar secara kritis tetapi tetap santun. Lalu ada research, membentuk kelompok yang anggotanya 5 hingga 6 orang, memahami dan mempelajari lembar kerja yang diberikan, berdiskusi dalam kelompok, dan menemukan masalah terkait dengan konsep yang sedang dipelajari. Next. Lalu ada discovery, peserta didik secara kelompok mendesain rancangan yang telah didiskusikan. Peserta didik menuliskan semua ide atau rencana dari setiap anggota kelompok. Peserta didik menggambarkan rancangannya sesuai panduannya yang terdapat dalam buku atau LKS. Peserta didik mengkonsultasikan rancangan percobaan kepada guru dan memperbaiki rancangan jika ada yang salah atau kurang. Lalu ada application atau pengaplikasian. Peserta didik melakukan diskusi dalam kelompok untuk mengolah hasil uji coba dan membuat sebuah laporan. Lalu guru memonitor aktivitas yang penting dari peserta didik selama menyelesaikan proyek menggunakan rubrik yang telah disampaikan. Next. Lalu communication. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, kelompok yang lain memperhatikan dan menanggapi dengan memberikan masukan secara santai. Atau biasa dan zaman modern sekarang ini kita menyebutnya mempresentasikan atau presentasi. Lalu penutup, peserta didik membuat kesimpulan tentang materi yang diajarkan, guru memberikan apresiasi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan, khususnya kepada kelompok yang sudah presentasi dan peserta didik yang aktif dalam kegiatan tersebut. Lalu guru memberikan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dan menjelaskan kembali kesimpulan akhirnya. Baik, di sini ada implementasi pembelajaran STEAM SD untuk kelas 4. Yang pertama, dalam model pembelajaran STEAM atau sains, ilmu, siswa belajar materi desa pada kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua, ada pembelajaran teknologi. Siswa dapat belajar menggunakan teknologi, pembelajaran teknologi, contohnya melalui proyektor sebagai stimulus bagi siswa. Yang ketiga, dalam model pembelajaran STEAM bagian engineering atau teknik, siswa dapat menyelesaikan masalah dari percobaan yang sudah mereka lakukan. Next. Yang keempat, dalam model pembelajaran STEAM bagian art atau seni, siswa dapat menghasilkan suatu proyek berupa infografis mengenai gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari secara manual. Yang kelima, dalam model pembelajaran STEAM bagian matematik atau matematika, siswa diminta untuk menyelesaikan suatu hitungan yang berkaitan dengan gaya gesek dalam kehidupan mereka. Ini dari Ajal untuk menutup PPT-nya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman kami. Apabila dalam suatu sekolah teknologi atau sarana prasarananya kurang baik atau kurang memadai, contoh di daerah pedalaman, bahkan akses internet pun belum tentu stabil. Menurut kelompok, bagaimana solusi terbaik untuk permasalahan tersebut apabila guru ingin menggunakan model pembelajaran STEAM? Mungkin dari teman-teman dulu, ada yang ingin menjawab pertanyaan dari teman kita? Aku izin jawab. Nanti kalau misalkan ada kurang, mungkin teman-teman bisa nambahin. Berdasarkan dari pengalaman aku di sekolah dulu, kebetulan ada di dekat sekolahku ada sekolah yang emang kurang dalam media pembelajaran elektronik yang canggih seperti itu. Mereka izin untuk minjem di sekolahku untuk muridnya mencoba media pembelajaran itu. Jadi izin di sekolah lain seperti itu. Mungkin ada yang mau nambahin? Baik, izinkan saya menjawab. Tadi di PPT saya menjawab mengenai contoh implementasi di kelas 4 sekolah dasar. Nah, STEAM merupakan kepanjangan dari juga ada teknologi. Bagaimana nanti seorang siswa diberikan sebuah proyektor. Di sana di pertanyaan tadi jelaskan bahwa teknologi di daerah tersebut tidak memadai. Nah, cara menutupi kekurangan dari pembelajaran STEAM tersebut, guru dapat memberikan suatu materi yang dimana tidak harus menggunakan proyektor. Misalnya,
nanti guru hanya memberikan sebuah contoh. Jadi guru bisa memberitahu bagaimana proyektor itu bekerja, bagaimana suatu teknologi itu bekerja dalam kehidupan sehari-hari mereka. Contohnya tadi gaya gesek. Tidak selamanya di suatu pedalaman teknologi menjadi kendala utama mereka. Yang terpenting bagaimana skill dari guru tersebut memberikan ilmu untuk siswa didik mereka. Terima kasih. Oke, Indah, terima kasih. Silakan Dariana, boleh. Silakan. Oke, jadi kan tadi permasalahannya di pedalaman gitu ya. Dan kita sebagai guru kan pastinya harus mengusahakan yang terbaik untuk siswanya supaya nggak ketinggalan, ya bisa dibilang nggak ketinggalan zaman gitu. Mungkin kita sebagai guru, benar yang dikatakan Indah tadi, tidak harus melulu tentang proyektor. Misalnya bisa diatasi dengan kita sebagai guru mungkin setiap misalnya seminggu sekali kita pergi ke kota untuk mengambil atau mengolah materi yang akan diberikan. Pasti kan ada laptop. Nah, kita bisa mendownload materi itu lalu diberikan kepada siswanya, itu bisa secara berkelompok melalui laptop itu. Ya mungkin kendalanya hanya ada satu laptop saja yang digunakan seperti itu. Tapi secara tidak langsung itu sudah setidaknya membantu para siswa juga untuk belajar mengenal teknologi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Cukup dari teman-teman lain? Oke, lalu ada lagi pertanyaan. Bisakah kita menganalisis pembelajaran STEAM ini dalam analisis tepak? Jadi, ada yang ingin menjawab? Oke, mungkin aku bisa bantu jawab ya, teman-teman. Tepak sendiri merupakan pengetahuan yang diperlukan untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Nah, tadi sudah disebutkan ya oleh Ida implementasinya, contohnya adalah materi gesek. Nah, dalam pembelajaran tersebut, di mana sih analisis tepaknya gitu ya? Tepaknya itu berada saat menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media elektronik, seperti mungkin yang kita tahu adalah YouTube, atau menggunakan proyektor, LCD, walaupun itu tidak digunakan di setiap pembelajaran. Akan tetapi, menurut saya pribadi, karena saat ini zaman semakin canggih ya teman-teman, walaupun di pedalaman pun, saya rasa guru pun sudah menggunakan laptop. Walaupun muridnya tidak menggunakan HP atau laptop, guru sudah ada. Jadi dibantu oleh guru, walaupun satu kelas hanya satu mungkin gitu. Itu aja. Dari teman-teman mungkin ada tambahan? Cukup ya? Oke. Oke. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kelas yang sudah kami jawab. Semoga materi ini dapat diterapkan, khususnya kami sebagai calon guru di kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih.